Dijuluki sebagai negara dengan tingkat kebersihan tertinggi di dunia tentunya menjadi dambaan setiap warga negara hingga pemerintahnya. Namun sebaliknya, di tengah gencarnya kampanye dan aksi menjaga lingkungan demi keselamatan bumi, justru ada beberapa negara yang mendapatkan predikat sebagai negara terkotor di dunia. Kali ini kita akan membahas 10 negara terkotor di dunia. Langsung saja kita mulai. Mesir, khususnya di Kairo, telah mengalami peningkatan populasi yang cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab tingginya polusi di negara ini. Diperkirakan sekitar 40% hingga 45% rumah tangga di Mesir masih membuang sampah langsung ke jalan atau sungai karena kurangnya akses ke layanan pengangkutan. Mesir juga mengalami masalah polusi udara yang sangat ekstrim. Hal ini disebabkan oleh banyak kendaraan tua yang masih beroperasi. Pabrik batu bara dan semen yang melepas polutan juga banyak, hingga fenomena awan hitam yang disebabkan karena pembakaran jerami dalam jumlah masif dari para petani di sana. Mesir juga mengalami masalah sanitasi air. Sungai Nil adalah urat nadi kehidupan di Mesir, namun juga menjadi tempat pembuangan limbah pertanian dan juga industri di sana. Banyaknya limbah yang masuk ke sungai ini menurunkan kualitas air Sungai Nil dan berkontribusi pada persepsi kotor dalam indeks kesehatan lingkungan untuk negara Mesir. Meskipun kota-kotanya terlihat modern, Arab Saudi memproduksi sampah dalam jumlah yang sangat besar per kapita. Tak hanya itu saja, kualitas udara di Arab Saudi ini juga tergolong buruk. Konsumsi energi yang sangat tinggi untuk pendingin ruangan atau AC dan transportasi menambah beban polusi udara di Arab. Saat ini, pemerintah Arab Saudi sedang berupaya keras mengubah sistem melalui program Vision 2030 untuk mendaur ulang sampah menjadi energi. Sejak 2025, aturan buang sampah sembarangan semakin diperketat dengan denda mencapai 2.000 rial atau setara 8,5 juta rupiah kalau buang sampah sembarangan. Meski mendapatkan predikat negara terkotor, tapi ada kota di Arab yang masih bersih seperti Mekah dan juga Madinah ya, emang tempat ibadah ya itu. Kota Madinah sendiri seringkali mendapatkan penghargaan dari WHO sebagai salah satu kota tersehat dan terbersih karena standar sanitasi yang sangat tinggi. Irak adalah produsen minyak terbesar kelima di dunia, namun infrastrukturnya itu masih tertinggal. Banyak ladang minyak di Irak melakukan glass flaring. Hal ini melepaskan racun seperti benzena ke udara yang meningkatkan resiko kanker di wilayah sekitarnya, terutama di wilayah kota Basra. Di Irak, kalian akan sering menemukan kebocoran dari pipa-pipa minyak yang sudah tua. Hal ini seringkali mencemari tanah dan sumber air lokal. Baghdad sendiri seringkali masuk dalam daftar kota dengan polusi udara terburuk di dunia. Karena pasokan listrik negara ini sering mati, jutaan rumah tangga dan bisnis masih menggunakan generator diesel pribadi yang mengeluarkan asap hitam pekat setiap hari. Saat ini Irak juga mengalami krisis air akibat penggundulan hutan dan berkurangnya aliran air di Sungai Tigris dan Efrat. Tanah menjadi kering dan mudah terbang tertiup angin. Badai debu di Irak seringkali membawa partikel halus yang masuk ke paru-paru penduduknya. Tajikistan, khususnya ibu kota Dushanbe, sering mencatatkan level polusi udara yang jauh melampaui batas aman dari WHO. Tajikistan mengalami ketergantungan yang sangat tinggi terhadap batu bara. Selama musim dingin, banyak penduduk menggunakan batu bara atau kayu bakar untuk menghangatkan rumah karena pasokan listrik yang tidak stabil. Hal ini menghasilkan asap tebal yang terperangkap di lembah-lembah kota.
Tajikistan juga sering mengalami badai pasir. Angin sering membawa debu pasir dari wilayah tetangga seperti Afghanistan dan Uzbekistan, serta dari dasar laut Aral yang telah mengering. Partikel debu ini bercampur dengan polusi industri menciptakan kabut asap yang sangat kotor. Sebagai salah satu negara termiskin di Asia Tengah, Tajikistan kesulitan mendanai proyek-proyek infrastruktur kebersihan atau infrastruktur hijau yang tentunya harganya tidak murah. India adalah salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia. Pertumbuhan penduduk India yang sangat cepat tidak sebanding dengan pembangunan infrastruktur. Banyak orang pindah ke kota untuk mencari kerja, menciptakan pemukiman kumuh atau slums yang sangat padat di mana akses air bersih dan sistem pembuangan sampah hampir tidak ada. India menghasilkan lebih dari 62 juta ton sampah setiap tahunnya. Namun hanya sebagian kecil saja yang dikelola dengan benar. TPA Gazipur di Delhi bahkan tingginya hampir menyamai Taj Mahal. Sampah di sana sering terbakar secara alami karena gas metana dan mencemari udara serta di tanah di sekitarnya. Predikat negara terkotor mungkin bakal sulit hilang dari India. Pasalnya budaya dari negara ini tuh orang-orangnya udah seperti itu sejak dulu. Jangankan sampah ya. Di India kalian akan menemukan orang yang boker sembarangan dan buang sampah ke sungai seenak jidat mereka. Aduh. Kongo sebenarnya sangat kaya akan mineral, tapi konflik berkepanjangan, kemiskinan ekstrim, dan kegagalan sistem dalam mengelola sampah membuat negara ini jadi sangat kotor. Kongo juga mengalami krisis air bersih. Hanya 15% penduduk yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi dasar seperti toilet yang layak. Waduh. Banyak orang yang terpaksa menggunakan sungai seperti Kongo untuk semua kebutuhan, mulai dari mandi, mencuci pakaian, hingga tempat pembuangan limbah manusia. Akibatnya, wabah penyakit seperti kolera sangat sering terjadi di sana. Di ibu kota Kongo, Kinshasa, tidak ada tempat sampah publik yang memadai. Warga sering membuang sampah di jalanan seenaknya, cuing gitu, Pak. Ke saluran air sehingga membuat banjir juga. Saat hujan turun, sampah ini menyumbat selokan dan menyebabkan banjir bandang yang membawa sampah ke pemukiman penduduk. Kondisi Kongo semakin parah akibat limbah-limbah juga. Kongo adalah produsen utama kobalt dan tembaga untuk baterai di dunia. Namun aktivitas tambang seringkali merusak lingkungan. Limbah dari tambang sering langsung dibuang ke aliran sungai tanpa diolah, sehingga meracuni tanah dan sungai yang digunakan penduduk sehari-hari. Wah, ini penduduknya kena virus semua. Burkina Faso sering menempati peringkat atas negara dengan polusi udara tertinggi di dunia. Letaknya yang dekat dengan gurun Sahara membuat negara ini sering diterjang Hartmann atau angin kering yang membawa debu pasir dalam jumlah yang sangat besar. Sanitasi di Burkina Faso juga sangat buruk. Masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses ke toilet pribadi atau WC umum yang layak gitu. Di wilayah pedesaan angka buang air sembarangan itu sangat tinggi. Akibat sanitasi yang sangat buruk itu, penyakit seperti kolera dan diare sering mewabah. Kurangnya akses ke air bersih memperparah kondisi kesehatan lingkungan warga Kongo. Pertumbuhan penduduk di kota-kota besar terjadi sangat cepat, namun tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur yang baik. Kota-kota di Pakistan seperti Lahore seringkali memiliki indeks kualitas udara yang masuk kategori sangat berbahaya untuk kesehatan. Penggunaan bahan bakar berkualitas rendah pada jutaan mobil dan motor di sana, serta asap dari pabrik bata juga menjadi penyumbang polutan terbesar di Pakistan. Sama seperti India, petani di Pakistan
sering membakar sisa tanaman setelah panen, yang menciptakan kabut asap yang tebal setiap tahunnya. Data dari UNICEF menunjukkan masalah sanitasi yang sangat besar, di mana lebih dari 40 juta orang di Pakistan boker sembarangan karena tak punya toilet di rumah. Aduh, bayangin, di rumah nggak punya toilet. Pencemaran air di Pakistan juga sudah levelnya mengerikan. Pabrik tekstil dan kimia sering membuang limbah beracun itu langsung ke sungai tanpa pengelolaan yang benar. Hal ini membuat air sungai tidak layak konsumsi dan berbahaya bagi ekosistem. Bangladesh secara rutin dinobatkan sebagai negara dengan kualitas udara terburuk. Banyaknya kendaraan tua yang tidak memiliki sistem penyaringan emisi yang layak memperburuk polusi di kota-kota padat. Bangladesh mengalami pencemaran sungai yang ekstrim juga. Sebagai pusat garmen dunia, pabrik-pabrik tekstil sering membuang limbah kimia pewarna langsung ke sungai seperti Sungai Buriganga tanpa diolah terlebih dahulu. Ibu kota Dhaka adalah salah satu kota terpadat di dunia dan sistem pengelolaan sampahnya tidak mampu mengejar volume sampah yang dihasilkan oleh para manusianya. Dan yang paling berbahaya adalah banyak sumur pipa di Bangladesh itu secara alami sekarang terkontaminasi oleh arsenik. Arsenik itu apa? Kalian cari tahu sendiri atau nanti saya tulis di sini ya. Jutaan orang terpaksa mengkonsumsi air yang sudah tercemar karena kurangnya akses ke air pipa yang sudah disaring secara aman. Hal ini dianggap sebagai salah satu kasus keracunan massal terbesar di dunia secara tidak langsung. Berbeda dengan negara lain yang polusinya murni karena manusia, di negara Chad ini sangat dipengaruhi oleh faktor alam juga. Wilayah Chad merupakan salah satu sumber debu mineral terbesar di dunia. Angin kencang menerjang jutaan ton debu pasir ke atmosfer setiap tahunnya. Partikel debu di Chad sangat halus dan berbahaya bagi kesehatan. Infrastruktur perkotaan di Chad termasuk di ibu kota N'Djamena masih sangat terbatas. Hanya sekitar 25-30% sampah di kota yang diangkut ke tempat pembuangan. Sisanya menumpuk di jalanan dan di saluran air. Dan kalian pasti udah tahu selanjutnya bakal terjadi apa, yaitu banjir. Sungai Camari di Chad, sumber air utama, juga mengalami pencemaran berat akibat limbah domestik dan industri yang langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Masih banyak penduduk yang tidak memiliki akses ke toilet yang layak, yang memperburuk higienitas lingkungan di Chad dan memicu penyebaran penyakit tentunya. Nah, itulah tadi 10 negara terkotor di dunia. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian akan berkunjung ke negara-negara itu? Udah dulu pembahasan kali ini. Terima kasih ya udah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.